Hi, Josin is here. Welcome back to Josin Translation YouTube channel. I'm very happy that I can meet you again, guys. In this video, Josin is coming to give you a new English grammar lesson. Dan video kali ini, grammarnya pasti untuk level intermediate. Tapi jangan khawatir, karena Josin udah upload berbagai macam video grammar dari yang paling basic di playlist kita. Jadi kalau kalian mau lihat materi-materi yang sebelumnya, silakan aja kalian cek di playlist kita. Pada video kali ini, Josin akan ajak kalian untuk memahami beberapa kata dalam bahasa Inggris, terutama kata sebagai penghubung atau kata depan di sini, yang memiliki konteks yang sangat menentukan ketika kita menggunakannya. Pada video kali ini, Josin akan ajak kalian untuk memahami 3 kata dalam bahasa Inggris. As if, as though, and like. Nah, dari ketiga kata ini, sebenarnya bagaimana dia berfungsi dalam kalimat? Are you ready? Yups, let's get started. Sebagai pendahuluan, Josin akan ajak kalian untuk mempelajari penggunaan kata hubung as if, as thought, dan like. Untuk membuat lebih mudah, Josin akan ajak kalian memahami contohnya. Pertama, Rasha menyanyi seolah-olah dia adalah seorang superstar. Yang kedua, gedung itu dibangun seperti pisang. Nah, dari 2 kalimat itu ada 2 kata yang kita pertebal, seolah-olah dan seperti. 2 kalimat itu sama-sama memberikan konteks pengandaian kemiripan. Dan bila kita terjemahkan ke dalam bahasa Inggris, maka menjadi Rasha sang as if she was a superstar. Rasha menyanyi seolah-olah dia adalah seorang superstar. Yang kedua, that building was built like a banana. Gedung itu dibangun seperti pisang. Oke, jadi seolah-olah kita artikan as if, seperti kita artikan like. Itu pendahuluannya. Kita akan masuk kepada penjelasannya. Poin yang pertama adalah as if atau as though. As if atau as thought bila diartikan ke dalam bahasa Indonesia ialah seolah-olah. Biasanya kata ini akan diikuti oleh subjek dan predikat atau bisa kita sebut sebagai klausa. Oke. Maka apabila kata ini bergabung dengan klausa, kita sebut sebagai apa? Dependent clause atau anak kalimat. Contohnya dalam bahasa Inggris itu seperti ini. That house looks as if or as though it's going to fall down. Rumah itu kelihatan seolah-olah mau runtuh gitu. Jadi kita lihat ada rumah, terus saat kita melihatnya, kita merasa bahwa kayak, aduh ini rumah ini beneran rumah berdiri nggak sih? Kayaknya mau roboh aja gitu. Nah seolah-olah gitu. Kemudian yang kedua, Monday again. I don't feel as if or as though we've just had a day off. Aduh, Senin lagi. Aku tidak merasakan seolah kita baru saja libur kerja gitu. Oke. Nah, kamu bisa menggunakan kata like untuk menunjukkan arti seolah dalam bahasa Inggris informal. Jadi dengan kata lain, as if dan juga as thought itu sebenarnya untuk bahasa Inggris yang formal. Tapi kalau yang informal, kamu bisa simply gunakan like gitu. Contohnya begini, that house looks like it's going to fall down. Rumah itu kelihatan seolah mau runtuh. Simple kan? Kemudian, kita bisa gunakan juga as if ataupun as thought setelah kata kerja panca indera gitu. Ya, kata kerja panca indera itu kita sebut sebagai sense of verb. Kayak misalnya penglihatan, look, pendengaran, sound, kemudian penciuman, smell, kemudian perasa, taste, kemudian apa lagi? Feel, gitu kan. Perabanya feel. Nah, dari kelima itu semuanya diartikan look terlihat, sound terdengar, taste terasa, feel berasa, kemudian smell ya, baunya gitu. Nah, seringkali kita akan menggunakan kedua kata itu, yakni as if dan juga as thought, dibarengi dengan kata kerja panca indera. Contohnya bagaimana? Oke. The way you spoke sounded. The way you spoke sounded as if you were a president. Cara kamu bicara terdengar seolah kamu seorang presiden. Oke, cara kamu bicara terdengar seolah kamu seorang presiden. Kemudian, you came as just the meeting was finished. It looked as if you didn't come. You came as just the meeting was finished. It looked as if you didn't come. Kamu datang mepet banget setelah rapat selesai. Kelihatannya seolah kamu tidak datang sama sekali. Gitu. Kamu juga boleh menggunakan as thought dan like sebagai pengganti as if.
Contohnya gini. You came as just the meeting was finished. It looked as if you didn't come. You came as just the meeting was finished. It looked as thought you didn't come. You came as just the meeting was finished. It looked like you didn't come. Jadi boleh aja. Oke, sama aja. Artinya juga seolah-olah. Kemudian terakhir, tenses yang digunakan setelah kata hubung as if dan juga as thought. Nah, ini menjadi penting. Karena bagaimanapun karena seolah-olah itu secara implisit memiliki makna pengandaian. Nah, biasanya kita gunakan tenses past time gitu. Contohnya begini, Mira often speaks as if she knew everything. Mira sering bicara seolah dia tahu semuanya. Jadi kita hanya menganggap saja gitu bahwa Mira tahu semuanya. Di sini ada konteks bahwa kalimat pertamanya Mira often speaks. Dalam verb speak ada imbuhan s yang menunjukkan arti general statement. Nah, dikarenakan kita menggunakan dependent clause as if, maka clause setelahnya berupa past tense gitu. Contoh yang kedua, Andrea has been sleeping all day as if he had nothing to do in his life. Andrea tidur sepanjang hari, seolah dia tidak punya hal yang perlu dilakukan dalam hidupnya. Oke, jadi itu adalah penjelasan ya terkait dengan kata hubung as if, as thought, dan juga like. Mungkin itu saja yang bisa Jusin jelaskan, dan kita akan ketemu lagi di video yang lain everyone. So, see ya international and sociable people. Bye then. Dah.